Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya? Nah, Ustaz. Ya, jazakallah khair. Sudah semua bergabung? Ketua kelasnya siapa? Ana Ustaz Ustaz siapa nih? Dengan siapa? Zain. Zain. Yang mana nih? Boleh perlihatkan wujudnya? Oh, boleh. Ya, Ustaz Zain. Ya. Tinggal di mana Ustaz Zain? Ana Bekasi Ustaz. Domisili sekarang di Bekasi. Oh, di Bekasi. Sudah dari jam berapa ini teman-teman yang lain? Sudah. Hati ya dulu. Dari Ba'da subuh Lanjut terus sampai sampai sekarang. sampai kapan lagi maksudnya? Oh, nanti ada lagi di siang Ustaz jam 1, jam 12 apa ya? Kemudian ada lagi di sore jam 4. Kemudian di malam ada lagi jam 8. Masya Allah. Baik.
Barakallahu fikum. Semoga kasih kekuatan pelajaran ya, belajarnya. Baik, izin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yashrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tak bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan tidak lupa teman-teman untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Dan juga setelah bersyukur kita doakan ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, khususnya saudara-saudara kita di Palestina ya, Allah berikan kemuliaan. Allahumma aizal Islam wal muslimin khasfi Filistin khasfi Gaza ya. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidina fi Filistin wa fi Gaza. Allahumma sabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahid sufufihim. Baik, kita lanjutkan ya. Saya izin untuk share screen. Kalau suara saya kurang jelas, tolong diinfokan ya, Mas Ketua. Modul sudah diberikan ya? Nah, Ustaz, sudah. Sudah kelihatan? Sudah, Ustaz. Ya. Jadi ini adalah materi kita ya. Materi datafikasi Al-Quran ya. Kemarin kita sudah saya jelaskan bahwa untuk moderasi beragama mata kuliahnya itu ya, itu disubstitusikan dengan datafikasi Al-Quran. Jadi moderasi beragama itu produknya Mas Menteri yang lama ya. Jadi kita setiap kampus itu harus ada kurikulum moderasi beragama. Tapi sekarang sudah ganti deep learning, maka kita harus punya kekhasan. Kekhasan kita adalah ini. Jadi kita nanti akan belajar tentang datafikasi Al-Quran ya. Oke, ini sudah sampai mana nih kalau kita bahas? Kita sudah belajar bahwa penelitian Quran itu tidak hanya penelitian kualitatif semata. Ya, tidak hanya penelitian kualitatif semata, ya, tapi juga penelitian kita, mana kurang? Ya, tapi juga penelitian kita harus telah mentransformasikan pengalaman keagamaan itu sendiri, ya ibadah, amal, hafalan Quran kita, sedekah kita, zikir-zikir kita, itu harus menjadi data yang terukur atau disebutnya quantified self. Ya. Jadi datafikasi Quran ini hanya mereview sedikit ya. Nanti kita akan lanjut. Jadi datafikasi Quran itu sebenarnya adalah pendekatan kuantifikasi data sosial keagamaan yang menjadikan ayat sebagai framework atau perencanaan hidup yang kolektif. Ya. Jadi perintah-perintah Al-Quran itu tidak hanya berupa teks hukum yang kemudian didebatkan selama 1.500 tahun dan tak berujung. Tidak berujungnya itu apa? Ya tidak berujung sampai kita akhirnya timbul perpecahan, konflik, bahkan sampai pertumpahan darah itu sendiri. Maka datafikasi Quran itu menghindari konflik-konflik yang berhubungan dengan tumpahnya darah kaum muslimin tadi. Ya, nah, kita akan fokus pada manfaat nyata, ya. Ukhuwah Islamiyah, ya persatuan umat yang sifatnya produktivitas.
bukan tercerai-berai karena masalah detail furu'iyah atau furu' min furu', jadi cabang dari cabang. Jadi datafikasi Quran ini akan kembali memimpin dalam spiritualitas kita, etika sosial kita, dan mungkin dalam inovasi teknologi kita. Saya akan kasih contohnya ya. Ini ini sudah dijelaskan belum nih prinsip amal dengan ilmu nih? Ya, sambil ingat-ingat ya. Jadi ini ada prinsip amal dengan ilmu. Amal harus disertai dengan ilmu. Begitu pula orang yang berilmu, dia harus punya amal. Maka keduanya ini seperti koin. Ya, yang satu ada gambar uangnya, yang satu ada gambar koinnya. Jadi dua mata uang ini, satu koin, dua gambar. Jadi satu kesatuan ilmu dengan amal. Orang punya ilmu tapi nggak pernah beramal. Ilmunya kira-kira gimana tuh? Nggak bermanfaat ilmu dia. Ya. Bahkan dia akan masuk dalam kategori orang-orang yang menahan ilmu tadi. Amal tanpa ilmu gimana? Ya sia-sia tertolak. Sholat subuh yang tadinya 2 rakaat karena rajin jadi 4 rakaat sama dia. Ya dia beramal tanpa tanpa ilmu. Ini menunjukkan bahwa amal, ucapan, niat semuanya itu dicatat. Jadi konsep pencatatan ini adalah dasar bahwa terdapat data spiritual yang bisa diketahui dan juga dianalisis. Ya. Jadi malaikat itu mencatat innal malakaini layak tubani ma yaqulul wahid minkum wa ma yalzamuhu wa ma yakunu minhu minal azmi. Malaikat itu mencatat apa yang dikatakan seseorang, apa yang menjadi niatnya, ya, dan apa yang akhirnya dilakukan. Jadi pentingnya kita beramal, berucap dan berniat disertai dengan ilmu. Dan semua kita akan diperhitungkan. Ulama salaf ya, misalnya Syekh Abdul Rahman bin Qasim berkata, amal adalah buah dari ilmu. Artinya, ilmu dipelajari agar menghasilkan amal, ya, bukan beramal dulu, tapi adalah berilmu baru agar menghasilkan amal. Nah, ini yang terakhir, Imam Bukhari mengatakan, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ya, ilmu sebelum berucap dan berbuat. Jadi harus ada ilmunya dulu sebelum kita mengucapkan sesuatu dan sebelum kita melakukan sesuatu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Nah, ini adalah tabel ayat Quran dan datafikasinya. Nanti kita lihat bagaimana tabel hadis. Jadi nggak hanya Al-Quran yang kita bisa datafikasikan, tapi juga nanti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya perintah Allah tentang yang berhubungan dengan bidang ubudiyah, wa aqimus shalah, ya, dan dirikanlah sholat. Nah, ini ada perintah sholat di surat Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Ya, sholat berjamaah. Lalu kemudian apa yang perlu kita datafikasi? Maka bisa kita datafikasi jumlah jamaahnya setiap waktu.
Lalu kita analisa, oh ternyata dari perintah Allah tentang sholat ini, kita lihat mana sholat yang paling sepi. Sholat yang paling sepi apa? Misalnya, sholat subuh dan sholat isya. Nah, berarti subuh perlu yang ada kebijakan baru. Apa kebijakannya? Bisa kajian subuh, mengundang ustadz-ustadz yang terkenal, ustadz-ustadz yang berdampak ya. Ataupun subuhnya kita kasih yang namanya sarapan bersama. Maka dampaknya bisa kita lihat nanti. Maka jamaah subuhnya meningkat. Jadi kita tidak hanya membicarakan furu'iyah masalah kunut subuh tadi. Kunut subuhnya dibahas. Sekarang sudah mulai sepi ya bahas kunut subuh ya. Kenapa? Karena para ulama semua sudah menuliskan itu tentang kunut subuh ya memang ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Jadi Nabi kadang melakukannya, nah, pernah Nabi juga tidak melakukannya. Nah ya, jadi yang salah itu apa? Yang salah yang tidak sholat subuh. Nah ini masjid sepi ini yang harus kita cari tahu. Maka perlu datafikasi Quran. Kenapa jamaah subuh sepi? Oh ternyata tadi ya kurang peminatnya ini masjid. Maka kita perlu bikin kebijakan-kebijakan. Perlu buat program-program. Tapi kan ini perlu data. Ya. Nah ini diambilnya dari Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran tadi diejawantahkan melalui yang namanya datafikasi. Ya, ini bisa kita lihat sendiri ya nanti ya. Ada ayat sosial tentang peduli yatim. Suratnya apa? Al-Maun ayat 1 sampai 3. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Pendusta itu siapa? Tukang bohong itu siapa? Nah, tukang bohong itu kata Al-Qur'an yaitu adalah orang yang menghardik anak yatim. Ya, orang yang berkata kasar terhadap anak yatim, membentak anak yatim, ya, mengambil harta anak yatim, berkata berkata kasar sama anak yatim aja nggak boleh ya. Ini Ustadz anak yatimnya nakal banget. Ya ini perintah Al-Quran ini. Tetap nggak boleh kita hardik anak yatim. Kecuali dia udah jadi bapak-bapak ya, bapak yatim. Kalau dia anak-anak ya nama juga anak-anak ya. Bagaimana kita pun dulu anak-anak ya nakal. Apalagi nih anak yang kurang kasih sayang dari bapaknya. Kita marahin, nakal banget lu. Jadi saking nakalnya tuh siwak siwaknya orang lain siwak ya tahu siwak yang buat sikat gigi ya dikasih saus. Jadi sikat gigi tuh pedesan tuh aki-aki. Ya DKM masjid marbot masjid pada teriak-teriak nakal banget dasar loh. Aku kan kadang suka gitu ya. Apa namanya unyang-unyangnya tiga. Apa rambutnya tuh di sini ada unyang-unyang namanya ya. Apa namanya tuh? Iya unyang ya. Unyang-unyang. Unyang-unyang ya namanya ya. Ini orang biasanya dua, satu ya, dia tiga. Nakal banget. Diomelin sama tukang cendol. Lu ngapain lu ngodok-ngodok ini eh, baskom cendol? Itu bang, duit saya jatuh situ. Nah, orang lewat di sliding. Nah, pokoknya nakal banget. Nah, tapi kata Al-Quran, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ. Dia menghardik anak yatim. Maka kita termasuk dalam orang yang berdusta terhadap agama. Kasihan ibunya ya. Ibunya nggak punya suami buat mendidik anaknya. Dia harus mencukupi nafkahnya sendiri. Dia harus menghidupkan keluarganya sendiri. Belum membesarkan anaknya. Akhirnya nggak kepegang anaknya, anak yatimnya. Akhirnya anaknya itu kurang kasih sayang. Akhirnya dia bikin onar. Sebenarnya dia cari perhatian. Karena kurang perhatian tadi. Ya. Nah, maka Nabi kalau ketemu anak yatim itu dielus kepalanya ya. Lalu dikasih makan, dikasih pakaian. Nah, ini agar kita tidak termasuk tadi arwa'aital ladzi yukadzibu biddin. Pendusta-pendusta agama. Lalu kemudian siapa lagi pendusta agama? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, tentang urusan makanan, kasih makan. Satu lagi pendusta menurut Al-Qur'an suratul Maun adalah orang yang tidak memberikan makan orang miskin. Nah, jadi Prabowo ngasih makan MBG, ngasih makan bergizi gratis ya. Ini dia termasuk presiden yang mengikuti
perintah Allah ini agar tidak mau termasuk kategori orang pendusta agama ya. Itu Masya Allah ya, presiden kita itu. Menganjurkan memberi makan anak miskin. Tapi orang kaya dikasih. MBG-nya harusnya kasih jangan ke orang kaya. Orang kaya ya begitu ya, namanya dikasih orang biasa makan bintang 5 ya. Ya, mereka dikasih MBG ya protes terus kan. Itu dikasih ke anak-anak yatim yang nggak punya sama sekali makanan ya, yang tinggalnya di gerobak-gerobak coba kalau kita lihat itu. Itu kalau kita kasih nasi bungkus gimana mereka itu? Terima kasihnya, ya kan? Ya, terima kasih Pak, didoain ya. Itu kalau anak-anak orang kaya yang biasa makan-makan enak ya di rumahnya enak, dikasih ya malah nggak enak kan, nggak ada rasanya. Maka ini perlu kita datafikasi, ya. Jadi perintah Allah tentang peduli yatim dan anak miskin, orang miskin, ya, itu kita catat nih jumlah santunan nih berapa sih dalam satu kali masjid ini? Masjidnya bagus, marmernya pakai emas segala macam, ya. Tapi nggak ada makan-makan di masjidnya, nggak ada santunannya buat yatim, anak-anak malah diomel-omelin nggak boleh ke masjid karena banyak bercanda. Nah ini perlu yang namanya eh, datafikasi sosial. Berapa jumlah orang miskin yang ada di sekitar lingkungan masjid? Sehingga ayat ini tidak banyak makan korban. Karena kalau ayat ini kemudian tidak kita ejawantahkan, maka orang-orang yang tadi mengaku Islam itu akan termasuk ke dalam kategori pendusta, ya. Maka ini harus butuh yang namanya gerakan sosial. Mahasiswa turun, masyarakat turun. Ini loh Pak datanya nih Pak. Di sekitar masjid kita ini anak yatim ada sekitar 1.000, ya janda-janda ada sekitar 1.000. Terus yang miskin yang perlu kita kasih. Nah orang kaya kemudian menyalurkan dananya ke masjid semua. Bikin proposal yang benar untuk urusan perut saja. Gak usah bagus-bagusin masjid. Jalanan dibagusin, masjid dibagusin. Yang butuh adalah kelaparan, ya. Nah, ini adalah perintah Al-Qur'an. Belum nanti kalau kita bicara tentang kedisiplinan. Surat Al-Asr ya, wal asr. Innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ini tentang waktu saja Allah benar-benar eh, apa ya? Takkid itu. Allah bersumpah atas nama yang namanya waktu. Maka kalau kita datang waktu sholat, kita diperintahkan untuk sholat di awal waktu, untuk menghormati waktu tadi, li hurumatil waktu, ya. Untuk menghormati waktu tadi. Karena Allah saja sangat menghormati yang namanya masa, waktu, wal asr. Bahkan Allah bersumpah atas nama waktu. Dan bagaimana kita datang ke kuliah, datang ke tempat kerja secara tepat waktu. Atau kalau misalnya kita mau yang lebih simpel, kita jamaah subuh terlambatnya nih. Ya, takbir kita nih bareng nggak dengan imam? Ataukah kita sholatnya setelah ruku, setelah sholat rakaat pertama? Atau malah kita bahkan sholatnya di rumah? Atau bahkan na'udzubillah kita nggak sholat? Ya, maka kita analisa ini siapa misalnya dalam sholat isya berapa persen nih jamaah yang sering sholat terlambat? Lalu kemudian nanti kita buat ya analisisnya, kebijakannya, dampaknya. Nanti ada di halaman di bab ketiga ya, di metodologi datafikasi Quran. Saya buat sampai nanti menyusun yang namanya kuesioner. Ya dari ayat kita turunkan menjadi variabel, variabel kita turunkan menjadi dimensi, dimensi kita turunkan menjadi indikator, indikator menjadi kuesioner. Insyaallah. Nah, itu masalah kedisiplinan, kebersihan juga sama ya. Wasiyabaka fatahhir. Ya, ini tentang ayat kebersihan. Lalu ada sains dan teknologi di surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, ini bisa kita jadikan yang namanya kajian Islam dan sains. Lalu kita integrasikan. Lalu kemudian apa dampaknya? Ini luar biasa sekali kalau kita ejawantahkan. Ya, kita integrasikan dengan ilmu-ilmu modern hari ini. Yang sebenarnya teman-teman memang ahli di bidangnya. Karena berbagai latar belakang ini membantu sekali kalau teman-teman belajar datafikasi Quran.
Nah, ini contoh datafikasi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ya. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Sholatul jamaah afdalu min sholatil bisab'in wa isrina darajatun. Ya. Sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian dengan 27 derajat. Nah, ini bagaimana caranya agar orang semua bisa bersolat berjamaah nih. Ya. Apalagi jamaah subuh dan isya. Bikin program apa? Maka ini yang akan berdampak sesungguhnya ya. Jamaah subuhnya kemudian meningkat, jamaah isyanya meningkat, ukhuwahnya lebih kuat. Semakin banyak jamaah maka kemudian ukhuwah Islamiyahnya meningkat. Kan kalau kita sunduk patungan ya untuk kemudian mengentaskan yang namanya tadi tidak termasuk orang yang berdusta terhadap agama ya, menyantuni anak yatim, ngasih orang miskin, kan butuh yang namanya kekuatan jamaah. Kalau di jamaah cuma ada 3 orang di masjidnya, gimana? Nah, maka sekat-sekat itu akan kita lewati tuh. Inilah yang kemudian kita sebut dengan datafikasi Quran. Ini udah ya. Oke. Konsepnya seperti apa jadi datafikasi Quran? Nah ini ya. Jadi kompetensi yang harus ini ya, bukan yang haus ya. Kompetensi yang harus dimiliki untuk menjadi seorang datafikasi Quran. Yang pertama adalah ilmu tafsir dan ulumul Quran. Jadi ini penting untuk pemahaman teks, konteks, dan makosid. Jadi kita harus tahu teksnya. Lalu teks pun nggak boleh berdiri sendiri. Kita harus tahu nih, ini asbabun nuzulnya seperti apa. Ya, makanya ini eh, ilmu ini di IAT ini penting sekali karena IAT ada ilmu Al-Quran, ada ulumul Quran, ada ilmu bahasa Arab, dan ilmu yang lainnya yang kemudian teks dan konteks ini menjadi satu kesatuan. Jadi teks itu tidak mungkin berdiri sendiri, dia harus ada konteksnya. Asbabun nuzul makkiyah, ya. Setelah ayat-ayat yang berhubungan dengan bunga bank, ya, ya, bunga yang ada di apa namanya perbankan itu kan riba. Tapi berapa banyak orang mengatakan bahwa oh ini ya bunga. Kita sepakat bahwa riba itu haram, ya. Tapi tidak sepakat kalau eh, bunga itu sama dengan riba. Misalnya surat Al-Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la taqulur riba ad'afa mudha'afah." Orang beriman, wahai orang beriman, jangan kamu memakan riba yang berlipat ganda. Lalu kemudian sebagian dari kita mengatakan ini riba yang berlipat ganda yang diharamkan. Kalau ribanya nggak berlipat ganda, maka diperbolehkan. Nah, ini adalah pendapat yang salah, yang keliru ketika dia tidak memahami konteks. Ya, dulu Nabi ketika turun ayat ini tidak membeda-bedakan. Kalau sekarang dibeda-bedakan, malah dia bawa-bawa kaidah fikih, yaitu kaidah mafhum mukhalafah. Ya, yang dilarang Nabi itu yang berlipat ganda. Maka mafhum mukhalafahnya adalah kalau dia tidak berlipat ganda, maka diperbolehkan. Nah, ini bahaya sekali ini pendapat mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah pada ayat tentang ar-riba. Nah, kalau pendapat ini kita benarkan, maka kita challenge. Coba bisa nggak ayat pendapat mafhum mukhalafah kita terapkan pada ayat yang lain. Misal kita terapkan pada suratul Isra ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nah, kalau misalnya kita sama pakai kaidah fikih mafhum mukhalafah, maka membunuh anak-anak bukan karena takut miskin harusnya dianggap boleh. Padahal itu jelas bertentangan dengan ayat lain yang melarang membunuh jiwa secara umum. Karena karena keumuman tadi, ya wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ini secara umum ini mutlak melarang membunuh. Nggak bisa kita lalu pengecualian mafhum mukhalafah. Kalau tidak takut miskin boleh dibunuh loh anaknya. Nggak bisa ya. Maka ini bertentangan dengan nas yang sudah jelas. Misalnya riba tadi itu bertentangan dengan apa? Kalau kita paksakan pakai kaidah mafhum mukhalafah, ahalallahul bai'a wa harrama riba.
Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan yang namanya riba. Nah, jadi alif lam di sini itu bermakna apa? Bermakna umum. Ya, ar-riba, alif lam ar-riba ini merujuk pada semua jenis riba yang ada. Nah, surat Al-Baqarah. Jadi teman-teman yang akan melakukan datafikasi Qur'annya harus kuat dulu ini ulumul Qur'annya, ya. Jadi sudah selesai urusan perdebatannya, sudah selesai. Nanti kalau misalnya sudah masuk ke analisis datafikasi Quran, masih diributkan dengan permasalahan tentang teks dan konteks dari ayat, ini agak repot. Gitu. Makanya datafikasi Quran memerlukan pemahaman yang benar. Ya, nah, tadi tentang riba itu satu saja contoh ya, riba alif lamnya itu bermakna umum, ya semua jenis riba tanpa pengecualian. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak akan berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Karena gila yang disebabkan oleh yang setan tadi. Nah, jadi kaidah usul fikih al-khassu la yahsusul am, dalil khusus tidak bisa membatasi dalil umum. Artinya dalil umum pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyebut ar-riba itu kan umum. Maka ini harus dianggap ya umum, mencakup seluruh jenis riba kecuali ada dalil khusus yang memperbolehkan riba. Sampai hari ini nggak ada. Ya, apalagi misalnya kalau kita tadi tentang riba ya. Jadi untuk datafikasi Quran ya, kompetensi yang pertama yang harus dimiliki apa? Yaitu kekuatan dalam ilmu tafsir tadi. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Karakteristik ayat-ayat Makkiyah dan karakteristik ayat-ayat Madaniyah ya. Nah, itu maka salah satu ilmunya di situ. Setelah ketika ayat-ayat Makkiyah turun wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Ini ayat-ayat Makkiyah tentang apa? Tentang orang yang kemudian berdagang tapi curang. Nah, kita harus tahu nanti konsep, jadi beriringan. Konsep datafikasi Quran dengan ilmu tafsir yang nanti kita akan pelajari ya setiap hari Jumat itu, dia beriringan ya. Konsep Quran, tauqifinya, simain naklinya, lalu kiasi ijtihad di dalam turunnya di Makkiyah, di Madaniyah. Nah, itu nanti beriringan dengan datafikasi Quran. Setelah ini kuat, baru kita nanti akan masuk ke data kuantitatifnya. Ya, misalnya tentang Homer, itu sudah harus sepakat dulu. Misalnya kita nanti akan melihat ayat tentang Homer, bahwa Homer itu sudah jelas larangannya. Tapi kan kita harus tahu juga bahwa awal-awal Homer dilarang itu tidak berbentuk larangan, ya. Misalnya surat surat Makkiyah di surat apa namanya dan Allah hanya men-challenge akal waktu itu ya. Misalnya wamin samaratin nahili wal a'nab ya tattahizuna minhu apa namanya sakaru warizqan hasanan inna fi dzalika laayatan liqaumi yaqilun. Itu yang di-challenge akal ya. Ayat orang-orang yang berakal dari buah-buah kurma ya. Buah kurma, buah-buahan itu yang kemudian difermentasikan ini bisa jadi anggur. Wa min samaratin nahil, maksudnya adalah buah kurma wal a'nabi dan buah anggur itu bisa dijadikan minuman yang memabukkan. Ya, tattakhizuna minhu sakaron, sakar. Makanya orang-orang akan mati itu namanya sakar, sakarot ya. Sakar itu artinya mabuk. Sudah lupa, sudah hilang kendali.
Nah, orang sakaratul maut itu sudah hilang kendali, dia sudah tidak kenal kanan kiri. Orang mabuk juga sama. Nah, pada ayat yang pertama ini Allah tidak langsung mengharamkan, tidak langsung melarang. Nah, jadi ini penting sekali ilmu ulumul Quran agar tahu tadi tanzilul ayatnya. Baru setelah surat An-Nahl tadi, baru turun surat apa namanya Al-Baqarah ayat 219. Itu pun nggak langsung berbentuk larangan, masih pertanyaan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Apa jawabannya? Qul fihima ismun kabirun. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar. Tapi di sini Allah tidak mengharamkan mutlak. Ya, Allah dalam ayat ini masih mengatakan manfaatnya. Wa manafi'ul linnas. Dan manfaat bagi manusia. Jadi Allah masih katakan ada manfaatnya gitu. Nah, ini nanti kalau kita belajar ilmu tentang eh, parenting, gradual parenting ya. Bagaimana cara untuk membuat anak-anak kita atau pelajar atau siswa kita itu kemudian bisa ikuti aturan, maka nggak boleh bikin peraturan yang langsung A ya A, B ya B. Enggak, dia harus bertahap. Nih, nanti urutan-urutannya begitu. Jadi yang pertama ya Allah menceritakan dulu bagaimana terjadinya yang namanya minuman keras tadi dari buah-buahan. Lalu buah-buahan itu difermentasi yang membuat memabukkan, hilang akalnya tadi. Maka yang di-challenge apa? Akal tadi. Lalu yang kedua apa? Allah katakan dalam minuman keras tersebut, dalam homer tadi, itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'ul linnas. Ada dosanya, ada manfaatnya juga. Lalu kemudian mulai agak keras lagi tuh. Yang orang minum homer udah nggak boleh sholat lagi. Ya. Ayatnya kan janganlah kamu mendekati sholat, la taqrabus sholat wa antum sukaro. Ya. Janganlah kamu mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk ya. Nggak boleh. Langsung. Jadi spesifik dulu. Mana nih yang nggak diperkenankan tuh gimana? Oh ternyata pas lagi sholat. Sholat dulu tuh spesifik dulu. Pas lagi sholatnya belum ketika di luar sholat. Ini ketika sholat kamu jangan apa namanya mabuk. Yang lain ntar dulu. Belum larangan yang lain belum dulu. Baru larangan ketika sholat dulu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Kalau mabuk nggak ngerti apa yang dia ucapkan ya. Ntar ngomong macam-macam, ngeracau itu ya. Tahapnya masih makiyah ini. Ya. Baru kemudian ya tahap larangan ya madaniyah nih surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala dan undian panah adalah najis termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Nah, jadi bertahap ya tentang homer tuh bertahap, tentang riba juga bertahap. Nah, jadi penting sekali sebagai seorang apa namanya eh, datafikasi Quran. Yang pertama kompetensi yang harus kita miliki adalah ilmu tafsir dan ulumul Quran. Yang kedua kita harus punya yang namanya ilmu statistika. Ya, ini kelihatan ya. Jadi ilmu statistika kita akan belajar nanti ilmu statistika dan data science khusus untuk datafikasi Quran, bukan ilmu statistika secara umum, kelamaan ya. Khusus yang saya sudah buat eh, apa namanya sistematikanya ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan dalam modul ini semester depan bisa jadi buku tentang datafikasi Quran. Jadi kita kuantifikasi, kita analisis, kita lihat hubungannya ayat dengan eh, kita korelasikan dengan kehidupan nyata. Lalu kita buat prediksinya. Ya, prediksi itu time series. Time series itu sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah berlalu, tapi data itu bisa kita gunakan ya untuk memprediksi sesuatu. Nah, ini digunakan dalam teknologi. Makanya preferensi kita berbeda-beda nih YouTube kita. YouTube kita preferensinya berbeda-beda. Kenapa? Karena historinya juga lain-lain.
Maka di kemudian hari bisa diprediksi, oh ini hari yoga ini, kemudian kalau nanti pilihan presiden, pasti dia milihnya ke sini, kecenderungannya. Berapa persen nih? Bakal milih misalnya presiden A. Ya, oh 80% dia pasti milih ini. Kenapa? Karena kalau dia nonton di YouTube, pilihan dia pasti yang berhubungan, berkorelasi dengan yang berhubungan dengan si presiden A. Nah, ini bisa untuk memprediksi, gitu. Nah, ilmu statistika gunanya begitu ya. Yaitu ilmu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita nanti akan belajar yang namanya metodologi penelitian datafikasi Quran. Nah, ini manajemen datafikasi Quran. Integrasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Ayat yang kualitatif, bagaimana caranya agar kita kuantifikasikan. Ya, mengapa kita perlu 3 cabang ilmu? Ya, ilmu tafsir, ya, ilmu statistika, dan ilmu metodologi penelitian. Ini bisa kita baca sendiri nanti ya ayat-ayatnya tentang pentingnya kita mengetahui teks dan konteks Qur'annya dulu, baru kita belajar tentang statistikanya. Statistika pun kita akan nggak berdiri sendiri, dia juga ada perintah Al-Qur'an. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ya, misalnya Al-Qur'an mengatakan dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Jadi ada data-data yang ada dalam Al-Qur'an. Kenapa kalau tidak ada data tidak mungkin ya Allah menunjukkan numbrik ya 7 langit yang kokoh. Atau misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iyakum minkum ishruna sabirun yaglibu mi'atain. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Nah, ini ada bilangan-bilangan dalam Al-Qur'an. Artinya, angka dan proporsi yang dipakai dalam Al-Qur'an ini menjelaskan fenomena sosial, menjelaskan bahkan fenomena kosmologi. Ya, Al-Khwarizmi, bapaknya Al-Jabar, ini menekankan pentingnya sistem hitung. Nah, dalam footnote-nya ini kita lihat. Nah, ini dalam bukunya Al-Khwarizmi ya, Kitabul Al-Jabr wal Muqabalah, ini mengatakan maka aku disusun kitab ringkas mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh orang-orang dalam perhitungan, baik dalam waris. Itu coba warisan itu hitungan semua itu. Bukan berarti Al-Quran ini nggak ada hitungan-hitungan, nggak ada matematika. Siapa bilang? Ilmu waris, ilmu wasiat, pembagian harta, hukum-hukum, perdagangan, itu semua hal yang manusia perlukan dalam pembagian, ya, tanah, air, dan bangunan. Ya. Banyak para ulama yang kemudian meneliti tentang ilmu matematika. Nah, ini kita hari ini kemudian kita akan mengkombinasikannya. Oke. Lalu kenapa kita harus melakukan yang namanya metodologi penelitian? Kenapa? Karena tadi ya, yang datang ke kita itu bukan hanya orang yang jujur, bisa saja orang yang fasik. Maka kita harus teliti dulu, meneliti ya. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Ya, wahai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, fatabayyanu, maka periksalah, telitilah. Nah, ini landasan validitas tentang perlunya ilmu metodologi penelitian. Kita tahu, coba pas lagi COVID kemarin, bagaimana kita semua disuruh pakai masker. Sampai-sampai hewan di Ragunan, itu dipakein masker coba. Agar tidak tertular yang namanya COVID-19. Macan dimaskerin, anjing dimaskerin, kucing dimaskerin. Itu yang kita bingung kalau nanti jerapahnya kena COVID itu gimana itu? Nah, itu kalau naik ke tiang listrik itu buat nyopotin spanduk-spanduk yang ada di perumahan-perumahan ya. Buat apa? Buat pakein masker jerapah itu. Maka harusnya kita tabayun dulu itu kan. Tabayun, tapi kan nggak sempat. Karena waktu itu kita dihantui rasa takut. Oh ini protokoler, protokol. Kebenaran itu hanya milik ya satu orang itu saja. Nah, harusnya ini kita pakai ayat ini nih, Al-Hujurat ayat ke-6. Jika datang orang fasik bawa berita, periksa dulu, teliti dulu. Nah, ini penelitian tentang ayat ini belum dilakukan. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Ya.
Ini adalah landasan validitas data dan prinsip metodologi. Gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Premis mayor tafsir Quran harus melahirkan ilmu yang aplikatif, ilmu yang digunakan, ilmu yang membawa pada peradaban. Sedangkan premis minornya apa? Yaitu datafikasi ini. Jadi ilmu Quran yang besar itu premis mayornya. Ya, premis minornya apa? Datafikasi ini membutuhkan pemahaman teks wahyu, kemampuan mengolah angka, metodologi penelitian. Nah, ini teks minornya ya. Maka kesimpulannya adalah metodologi tafsir datafikasi Al-Quran wajib mengintegrasikan tafsir, ilmu ulumul Quran, statistika, dan data sains, serta metodologi penelitian agar ilmiah, sahih, dan berdampak berdampak sosial. Oke. Sampai sini dulu sebelum saya lanjut. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Kita masuk ke bab 3 ya. Yaitu, Ustadz Afwan. ya silakan. Ya. Boleh saya tanya Ustadz? Ya silakan, Saya silakan. tidak lihat. Ini Ustadz, kalau lihat ilmu data di Al-Quran ini, itu kita dari alam, dari sains, dan lain sebagainya gitu ya. Apakah itu nanti akan memungkinkan untuk seseorang membuat tafsir eh, tafsir Al-Quran berdasarkan data ini? Ya, sudah? Iya, sudah Ustadz. Ya, barakallah. Siapa namanya, Mbak? Jika Ustadz. Oh, Mbak Dika ya. Oke, barakallahu fikum. Ya, nah, makanya ya pentingnya diskusi seperti itu ya. Jadi, apakah ini bisa menjadi eh, satu warna tafsir baru? Bisa menjadi satu warna tafsir baru. Ya, tapi tetap tidak bisa ya berdiri sebagai satu disiplin ilmu yang satu. Dia membutuhkan ilmu yang lain, ilmu tafsir Quran yang sudah ada ya. Di atas saya sudah jelaskan tuh ada ilmu tafsir tahlili, misalnya tafsir Ibnu Katsir yang menerangkan ayat per ayat. Maka orang yang kemudian bergerak di datafikasi Quran, sebelum dia kemudian meneliti tentang satu ayat, dia pasti harus apa? Meneliti dulu, meneliti dulu ayat itu. Gimana caranya? Ya dia buka tafsir para ulama, gitu. Maka tidak mungkin ada mufasir baru, ya, tidak mungkin. Kenapa? Karena dia menafsirkan berdasarkan tafsirnya para ulama. Hanya saja di tafsir para ulama itu kan tidak ada data sosial yang hari ini kita rasakan, kita alami, kita permasalahkan. Ya, kita hari ini banyak mempermasalahkan apa? Nah, kita hari ini banyak mempermasalahkan apa nih? Contohnya nih, misalnya ya, saya kasih lihat. Misalnya di sini kelihatan nggak, Mbak? Mbak Dika kelihatan? Mbak Dika kelihatan nggak? Halo? Oh, iya. Ya, Ini kelihatan Ustadz. kelihatan ya. Nah ini saya sudah bikin eh, klasifikasi ayatnya. Misalnya ibadah. Nah ini kita punya masalah nih, identifikasi masalah penelitiannya. Rendahnya konsistensi sholat berjamaah. Ya kan? Nah kita nyari di tafsir yang mana nih masalah ini? Nggak ada kan? Kita temui masalah ini di mana Mbak? Mbak Dika. Kita temui masalah ini di mana? Di lapangan kan? Maksudnya lapangan itu bukan lapangan bola ya. Ya. Maksudnya field research, studi lapangan kita di masjid, kondisi sekolah kita, masjid sekolah, masjid manapun ya. Ini masalah kita, yaitu rendahnya konsistensi sholat berjamaah dan kehusyuan generasi muda. Maksudnya anak-anak. Kayak gangsing itu ya. Nah, kita buat hipotesisnya. Nah, hipotesisnya misalnya, frekuensi sholat berjamaah berpengaruh positif terhadap tingkat spiritualitas individu. Nah, ini, kita ngambil dari ayat ini. Ya, walladzina yuqimuna shalah, orang-orang yang mendirikan salat, ya.
Kalau kita lihat juga misalnya orang-orang munafik itu kalau sholat itu dengan berdirinya orang munafik itu ketika sholat itu berdiri dengan mana? Innal munafiqina qamu apa? Usala, malas itu, kaslan, malas berdirinya malas. Nanti dari ayat ini kita rubah menjadi yang namanya variabel. Jadi penelitian itu nggak bisa langsung ayat lalu kemudian menjadi kesimpulan. Ya kalau nanti teman-teman akan belajar metodologi, maka dia harus diejawantahkan menjadi variabel. Namanya adalah variabel yang tidak bisa diukur atau dalam ilmu kuantifikasi namanya variabel laten. Apa variabel latennya? Maka variabel latennya adalah kualitas ibadah. Kualitas ibadah ini bisa kita ukur, ya, kita bedah lagi itu dengan dua cara, yaitu frekuensi dan kehusyuannya. Ya, frekuensi itu artinya berapa banyak dia sholatnya. Jumlah sholat berjamaahnya itu, ya, isanya, subuhnya, maghribnya, semua waktunya atau hanya beberapa saja. Itu frekuensi. Lalu kehusyuannya, gimana durasi tilawahnya? Bisa nggak kita kasih nanti yang namanya skor self report? Kita bikin nanti kuesioner yang mencentang, ya, dicentang, di checklist, ya, tilawahnya, murojaahnya, hafalan hariannya, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini pakai teori yang namanya teori of planned behavior. Jadi kita integrasikan dengan ilmu-ilmu modern hari ini. Teori tentang apa namanya perilaku. Ya, baru nanti kita identifikasi. Jadi ini metodologinya seperti itu. Nah, identifikasi masalah ini yang tidak kita dapati pada kitab-kitab tafsir para ulama. Ya, misalnya yang tentang zakat, nomor 2. Kita punya masalah rendahnya kesadaran zakat dan masih dominannya transaksi ribawi. Kan ulama cukup menerangkan bahwa apa namanya riba. Apalagi kalau ulama eh, 4 mazhab, ya, itu nggak ada, belum ada istilah bunga bank. Ya, istilah bunga bank. Istilah bunga bank itu belum ada. Baru ada di abad-abad apa namanya? Baru ada setelah bank itu ada. Ya bank itu baru 100 tahun terakhir saja. Ya, nggak mungkin Imam Mazhab berbicara atau membahas jauh tentang yang namanya bunga bank. Apalagi membahas tentang inflasi, ya, nggak mungkin ada. Nah, ini masalah yang kita rasakan. Maka permasalahan yang kita rasakan ini perlu yang namanya datafikasi Quran. Transaksi ribawi ini perlu yang namanya datafikasi Quran. Ayatnya tetap kita ambil dari ayat-ayat para ulama. Ya, misalnya salah satu argumentasi, ya, Ustadz, ya, yang menghalalkan bunga bank, misalnya kalau kita lihat itu ada namanya teori time value of money. Nilai hari ini, nilai waktu uang hari ini itu berbeda dengan nilai uang 10 tahun yang akan datang. Misalnya hari ini saya punya uang 1 juta, ya, hari ini saya punya uang 1 juta. Apakah uang 1 juta saya nilainya sama dengan uang 1 juta 10 tahun yang akan datang? Tentu tidak sama. 1 juta 10 tahun yang akan datang, 2040, 2035, ya, 2035, maka barangkali akan sangat jauh sekali, ya. Nah, itu ada teori nilai waktu pada uang. Nah, ulama atau ustadz yang kemudian membolehkan bunga bank itu berpendapat bahwa kalau tidak ada bunga, ya, maka otomatis akan terjadi yang namanya transaksi yang merugikan satu pihak. Dalam hal ini perbankan yang meminjamkan akan dirugikan. Contoh misalnya saya pinjam 10 juta ke bank, ya. Lalu kemudian 10 tahun yang akan datang, ya, itu saya pulanginnya juga ya segitu juga, 10 juta. Maka apa yang terjadi? Maka bank akan mengalami kerugian karena nilai yang
dirasakan ya atau nilai yang tertera pada uang tersebut tidak bisa lagi membeli dengan komoditas yang sama. Maka Ustadz tadi menyimpulkan bahwa bunga bunga bank itu diperbolehkan malas banyak bawa barang-barang ya. itu kan. Rupanya Maka ada juga bunga yang bank tinggal. tadi diperbolehkan. Bagaimana jawaban kita terhadap apa namanya jawaban kita tuh terhadap Maunya syubhat itu bagaimana ya? Jawaban kita terhadap syubhat orang yang mengatakan bahwa bunga bank itu diperbolehkan karena alasan nilai waktu pada uang itu gimana? Nah, ini mereka harus mengerti ilmu ekonomi syariah nanti. Nah, jadi teman-teman nanti akan belajar dulu bahwa jantungnya ekonomi itu di mana? Jantungnya ekonomi konvensional. Itu ternyata pada bunga bank. Ya. Jadi tanpa bank, ekonomi yang sifatnya kapitalis ini pasti runtuh. Jantungnya ini karena kalau jantungnya berhenti, bahkan jantungnya sakit saja, wah itu nggak bisa diselamatin lagi, diamputasi, di bypass itu, ini akan mati, ya, ini akan sakit. Nah jadi kondisi yang sifatnya kalau udah apa namanya teknis tentang ekonomi tadi, maka teman-teman ini perlu yang namanya ilmu tentang makosid, ilmu tentang al-iqtisad, al-islamiyah, untuk kemudian membantah. Jadi sudah selesai dulu nanti di urusan teks dan konteksnya. Sudah selesai satu pemahaman, baru kemudian kita baru bisa masuk ke analisis datafikasi Quran. Tapi harus kuat dulu tadi, ya di teks dan konteks. Jadi ilmu IAT ini penting sekali ini. Jadi yang sebenarnya cocok untuk mengolah datafikasi Quran ini memang di prodi IAT. Karena mereka belajar ilmu Quran, belajar ilmu qawaidul manhaj Quran. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Izin Ada lagi yang mau tanyakan? izin tanya. Anak izin Ustaz. Ya, silakan. Muhammad Yazidi Rizqan dari IAT. Ya, silakan. Kalau kita lihat ke materi yang tadi, untuk standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang datafikasi Al-Quran ini ada 3. Di antaranya ilmu tafsir dan ulumul Quran, mencakup pemahaman teks, konteks, dan maqasid. Kemudian 2 ilmu statistika, kemudian terakhir metodologi penelitian. Kalau dari yang pertama Ustaz, tentang ilmu tafsir dan ulumul Quran harus menguasai dari pemahaman teks, konteks, dan maqasid, tentunya sekiranya ini harus ada mutalaah yang panjang dan tentunya bertingkat-tingkat untuk sampai menguasai 3 hal ini. Apakah mungkin untuk kita yang sekiranya belajar di kuliah ini selama 7 semester atau 8, apakah bisa untuk nanti ketika lulus melakukan datafikasi Al-Quran, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya ini tantangan ya, tantangan kita. Termasuk ketika misalnya kita belajar usul ya, belajar ilmu fikih, pasti dalam 1 semester itu tidak akan tidak akan mungkin tersampaikan ya. Bagaimana para ulama kita tuh belajar puluhan tahun saja belum satu bidang ilmu. Maka ini tantangan kita. Paling nanti kita ambil 2 ayat, 3 ayat, kan cukup ya untuk kemudian teman-teman mengetahui tafsirnya, lalu kemudian pisau analisisnya, lalu kemudian menyimpulkan. Tidak seluruh ayat dalam Al-Quran itu. Ya, ya. Artinya teman-teman akan studi kasus pada 1-2 ayat saja, lalu kemudian di situ bisa kita lihat nanti pendapat para ulama ya, tentang ayat riba misalnya. Sudah jelas bahwa jumhur ulama mengatakan bunga bank adalah riba. Sudah selesai kan? Sudah tahu berarti kan? Tidak perlu sampai jelimet apa namanya mempelajari syubhat-syubhat yang lainnya dalam ilmu bantahan. Ada ulama yang mengatakan membolehkan bunga bank, ada yang boleh karena darurat. Padahal darurat sendiri ya itu harus salah satunya dia yang berhubungan dengan apa? Agama, hifzuddin. Ada nanti hifzul mal. Ada maqasidus syariahnya. Itu nggak perlu dipelajari. Jadi kesimpulan para ulama tentang ayat tersebut bagaimana? Nah itu ya. Jadi kita masuk kemana? Jadi posisinya antum itu berada di mana?
Nah, kalau posisi peneliti sudah jelas, baru bisa kita lanjut pada statistikanya. Gitu. Nanti statistika pun harus betul juga caranya. Kalau nanti semuanya sudah benar, kesimpulannya metodologi penelitiannya pun harus benar. Karena bisa saja nanti metodologinya salah. Contoh misalnya ada seorang dokter ya, bukan seorang, keluarga pasangan dokter mendiagnosa anaknya yang sakit dengan apa namanya malaria. Ternyata dikasih obat malaria. 3 hari kemudian anaknya tewas. Ini kisah nyata nih. Ternyata salah diagnosa, ya. Ternyata salah diagnosa, bukan malaria, ya. Ternyata gejalanya mirip dengan malaria karena salah mendiagnosa tadi. Nah, itu berbahayanya. Jadi perlu ilmu metodologi penelitian juga. Nah, sebagai jenis ilmu yang sudah mapan, ya, yang sudah ada, sehingga ilmu tersebut disaring bersaring-saring. Kita sudah kuasai ilmu tafsirnya, pendapat tentang bunga bank adalah riba, lalu kita ejawantahkan menjadi yang namanya statistika, lalu diuji lagi pada metodologi penelitian, maka akan mendapatkan kesimpulan yang luar biasa bertingkat itu ya untuk mendapatkan hasilnya. Ya, jadi begitu ya, Mas. Allahu a'lam. Ya, ada lagi? Cukup? Ya, ini ada 2 menit lagi ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi nanti kita akan bahas ini satu persatu. Nanti teman-teman akan memilih studi kasusnya. Ini saya sudah bidangnya, ayatnya, variabel laten, dimensi. Ada yang tahu nggak? Ada yang masih bingung nggak tentang variabel, dimensi, indikator? Dalam teori kuantitatif ini harus ada variabel, dimensi, ya. Lalu turun menjadi indikator. Indikator inilah yang nanti akan kita jadikan kuesioner, ya, yang akan dibaca oleh responden. Afwan Ustaz, izin tanya lagi, bisa Ustaz? Enggak, enggak. Kalau saya lihat-lihat ini seperti tadi sebelumnya ayat wasiyabaka fatahir, apakah metode penggunaan lafaz-lafaz Al-Quran untuk berbagai permasalahan yang ada itu, apakah menggunakan lafadznya saja Ustaz? Kan nanti ada seperti wasiyabaka fatahir sependek yang saya ketahui, yang dimaksud adalah tahir a'malaka dan seterusnya anisyirki itu. Apakah uh, tentang datafikasi Al-Quran ini menggunakan lafaz-lafaznya saja dan menggunakan kaidah para ulama ibaratun bi umumil lafaz la bi khususi sabab gitu. Ya. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya apakah digunakan lafadznya saja gitu tanpa untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang ada, permasalahan modern, atau juga berikut dengan tafsiran-tafsirannya juga Ustaz? Iya, ya pastilah. Ya nggak mungkin kita hanya sekedar dari lafaz itu saja ya. Apa namanya? Lafaz zohir itu namanya. Wasiyabaka fatahir. Jadi pakaianmu maka sucikanlah. Ini kalau kita lihat para penjelasan tafsir ulama klasik, ya literalnya, tanzilul ayatnya, ini kan hanya berhubungan dengan apa? Ibadah itu, pakaian itu harus dijaga dari najis agar ibadahnya, kemudian ibadahnya sah kan? Yang semuanya berhubungan dengan apa? Ke fisik sini kan? Nah hari ini teman-teman yang teman-teman rasakan gimana tentang kebersihan? Nah, perlu yang namanya ilmu tentang nanti maqasidus syariah. Ya. Jadi perlu nanti membaca juga ya, mufasir-mufasir yang hidup di abad ini. Permasalahan kebersihan itu. Nanti akan diejawantahkan luas tentang kebersihan diri, standar hidup nanti, etika sosial, higienik ya, kemarin pas Covid itu kan higienik publik gitu ya, sanitasi. Nanti manajemen limbah dari ayat yang namanya wasiyabaka fatahir. Ya betul, nanti ada ibarat-ibarat lain. Tapi kalau kita hanya berhenti pada pakaian yang penting udah dicuci, najis, ya sudah selesai.
nggak ada di situ nanti nilai tambahnya. Ya, kita nggak akan berbicara tentang bagaimana gas karbon, ya, lalu limbah pabrik, kebersihan kota, tata kebersihan kota, bahkan standar industri halal yang higienis kita akan nggak pernah bicara ke situ. Jadi, nah itulah pentingnya kenapa perlu yang namanya kita terjun ke. Ya maaf ya, tadi baterainya habis laptopnya. Barangkali itu saja ya untuk pertemuan hari ini penjelasannya. Oke, nanti teman-teman akan kita elaborasi lebih jauh lagi ya tentang satu ayat ya yang kemudian kita bisa ambil datafikasi Qur'annya seperti apa. Cukup? Apa atau masih ada yang lain? Halo, suara saya Kayaknya jelas? cukup. Cukup ya. Baik, tidak ada Ah. lagi barakallahu fikum yang sudah membersamai. Mohon maaf